Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Febrianti, perwakilan dari kelompok 4 yang ingin presentasi selanjutnya dan akan di-share screen oleh Via. Aku pas apa iki? Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Diprasetyo, absen 29. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Rika Nur Hidayah, 2. Saya sendiri Agung Diprasetyo, yang ketiga Elisa Febrianti, yang keempat Ardan 2, yang kelima Abiyu Ayis Witama, yang keenam Faria Afriska Hilda, yang ketujuh Amirah Sani, yang ke-8 Afifah Halisa Ayahra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang negara modern. Yang pada slide pertama akan dibacakan oleh Amirah. Kepada Amirah kami persilahkan. Teori modern abad 20 sampai dengan sekarang. Ini adalah teori-teori modern yang mulai bermunculan sejak abad 20 sampai sekarang. Teori-teori pada zaman ini menyelidiki negara dari perkembangan-perkembangan terkini, tidak saja menyelidiki tentang asal-usul, hakikat, dan tujuan negara saja, tetapi penyelidikan tentang negara saja, tetapi juga mulai berbicara pada hubungan antar negara di masa sekarang. Tidak hanya itu, penyelidikan negara juga mulai melibatkan ilmu-ilmu pengetahuan lain di luar hukum yang belum pernah terpikirkan pada zaman-zaman sebelumnya. Seperti negara yang dipandang dari sisi ilmu geopolitik, negara dipandang dari sisi ilmu teknologi, negara dipandang dari sisi ilmu ekonomi, dan negara dipandang dari ilmu kesejahteraan. Ilmu negara menjadi lebih bervariasi dan akan selalu terus berkembang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fareza. Untuk Fareza dipersilakan. Oke. Negara menurut ahli teori modern, gugus pendapat dalam teori modern mengatakan bahwa negara adalah suatu kenyataan. Negara terikat waktu, keadaan, dan tempat. Oleh sebab itu, teori modern lebih condong kepada hukum tata negara karena membicarakan negara sebagai kenyataan yang ada. Cronenberg. Menurut Cronenberg, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Jadi, terdapat kelompok manusia lalu mempunyai kesadaran bersama, dan kemudian mendirikan organisasi. Organisasi itu bertujuan untuk memelihara kepentingan kelompok tersebut. Logiman. Menurut Logiman, negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut sebagai bangsa. Oleh sebab itu, pertama-tama negara merupakan organisasi kekuasaan, kemudian organisasi ini mempunyai kewibawaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aziz. Bentuk negara. Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah negara kesatuan atau unitarianisme dan negara serikat federasi. 1. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi dalam pelaksanaannya. Negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan pusat. Keuntungan sistem sentralisasi yaitu 1. Adanya keseragaman atau uniformitas peraturan di seluruh wilayah negara. 2. Adanya kesadaran hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya.
3. Penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara. Kerugian sistem sentralisasi, yaitu 1. Bertumpuknya pekerjaan pemerintahan pusat sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan. 2. Peraturan atau kebijakan dari pusat yang sering tidak sesuai dengan keadaan atau kebutuhan daerah. Yang ketiga, daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melempahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat. Slide selanjutnya dibacakan oleh Zahra. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swantara. Keuntungan sistem desentralisasi adalah 1. Pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri. 2. Peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri. 3. Tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat sehingga pemerintah dapat bekerja dengan lancar. Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rika. Oke, terima kasih kepada Zahra. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yaitu negara serikat. Negara serikat adalah beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Negara bagian tidak memiliki kedaulatan, berbeda dengan negara kesatuan. Negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, akan tetapi tetap harus sesuai dengan konstitusi dasar negara serikat tersebut. Negara bagian juga bisa memiliki kepala negara sendiri dan parlemen sendiri. Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi, memiliki otonomi sendiri, sedangkan perbedaannya adalah asal-muasal otonomi. Negara bagian memiliki otonomi asli, sedangkan negara kesatuan sistem desentralisasi adalah pemberian dari pemerintah pusat. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Ardan. Dipersilahkan. Saya akan melanjutkan oleh presentasi dari Rika. Bentuk pemerintahan republika dibedakan menjadi 3. Pertama, republik absolut. Dalam sistem republik absolut, pemerintahan diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Yang kedua, republik konstitusional. Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang ketiga, republik parlementer. Dalam sistem republik parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara, namun tidak dapat diganggu-gugat. Bentuk pemerintahan jika dipimpin oleh raja untuk rakyat, maka disebut monarki. Secara umum, para sarjana membagi untuk monarki ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, monarki mutlak, dalam kurung absolut. Ciri-ciri, seluruh kekuasaan negara berada di tangan raja. Yang kedua, raja memiliki kekuasaan dan wewenang raja tidak terbatas, dalam kurung kekuasaan mutlak. Yang kedua, monarki terbatas. Ciri-ciri, kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi, dalam kurung undang-undang dasar. Yang kedua, ciri-cirinya, raja tidak boleh berbuat sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi dan segala perbuatannya harus berdasarkan dan sesuai dengan konstitusi. Yang ketiga, monarki parlementer, dalam kurung kerajaan parlementer. Ciri-ciri, terdapat suatu parlemen, pada parlemen inilah Dewan para Menteri baik perseorangan maupun secara keseluruhan bertanggung jawab sepenuhnya. Yang kedua, ciri-cirinya, raja hanya sebagai simbol kepala negara, adalah lambang kesatuan negara yang tidak dapat diganggu-gugat. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Disambungkan oleh Agung sebagai moderator. Waktunya tanya jawab. Bila ada pertanyaan, kami persilakan. Saya mau tanya. Jadi untuk Leoni, kami persilakan. Tadi dalam bentuk republik absolut, dalam sistemnya mengapa disebut dengan pemerintahan yang ditlaktor?
Terima kasih. Pertanyaan kami tampung. Ada lagi lain? Saya. Silakan Arjun. Untuk Arjunnya Saya Arjun. mempersilahkan. Harian Saputra dengan NIM A220210023. Tadi di PPT halaman 5 di bagian poin, sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan. Nah, cara mengatasi kerugian sistem desentralisasi dalam kehidupan nyata itu bagaimana? Terima kasih. Cara mengatasi. Sama-sama. Yang ketiga untuk Alma, kami persilahkan. Saya izin bertanya. Sebutkan apa saja pengaruh peristiwa sains terhadap dunia. Terima kasih. Untuk pertanyaan kami Alma, bolehkah? dahulu. Baru dicari. Alma, boleh diulangi? Pertanyaan saya, sebutkan apa saja pengaruh peristiwa Renaissance terhadap dunia. Tadi yang nanya diktator siapa ya? Yuna. Siapa? Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari rekan Alma, yaitu sebutkan apa saja pengaruh peristiwa Renaissance kepada dunia, yaitu mendorong munculnya paham-paham baru seperti humanisme, nasionalisme, dan absolutisme. Selain itu, Renaissance juga mendorong terjadinya modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Adanya tuntutan untuk mengadakan perubahan menyebabkan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan seni. Sekian dan terima kasih. Apakah bisa dipahami, Alma? Bisa, terima kasih. Oke, siap. Yang nanya diktator siapa sih? Lupa aku. Aku. Siapa sih? Leoni. Oh, Leoni. Saya akan menjawab pertanyaan dari Leoni. Mengapa sistem republik absolut pemerintah diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan? Karena sudah dari undang-undang. Terima kasih. Emang oleh menunggu.
Pemerintahan Aku diktator tuh seperti apa? Oh, diktator Maaf, seperti ingin melengkapi. Banteng menguasai Republik Indonesia. Direkam loh Ya, dan ada kok. diculik ntar. Awas Pak Sol. Aku cari di Google nggak ada anjing. Masuk Banteng YouTube, itu ini banteng. masuk YouTube. Maksudnya tuh banteng gimana loh? Coba. Bakso. Skip. Apa Saya izin menjawab pertanyaan dari rekan Leoni. Nah, itu. Diktatorisme adalah sebuah paham yang artinya diambil dari kata diktator, artinya orang yang memerintah suatu negara atau pemerintahan dengan hak dan kekuasaan absolut, dan isme yang berarti sebuah pemahaman. Maka disimpulkan, diktatorisme adalah sebuah paham yang dianut oleh suatu negara untuk dipimpin oleh seorang pemimpin otoriter yang mempunyai hak dan kewajiban absolut. Adapun diktatorisme cenderung lebih banyak dipraktikkan di negara-negara Eropa seperti Jerman, Polandia, Prancis, dan Italia. Apakah bisa dipahami, Yoni? Bisa, terima kasih. Ya. Pertanyaan saya kok nggak ada yang jawab ya? Sabar Jun, pertanyaanku susah. Jawab, Jun jawab Genardan Jun. Banteng hitam. Itu sering terjadi di desa-desa itu loh. Pembangunan kurang merata gara-gara Pak RT dana atau apa. Kamu tahu kenapa kamu tanya, Jun? Mungkin belum jelas dari pihak Juna. Ya mungkin belum jelas. Maksudnya gimana gitu loh. Tukar ya, pendapat. Nanti kan Kalau Leoni tahu boleh dijawab. Ya monggo yang mau jawab silahkan. siapa tahu Leoni tahu bisa menjadi solusi bangsa Indonesia nanti. Mungkin. Atau Mas Ardan lagi silahkan jawab. Banteng. Bung Agung, tutup Bung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Halo, mohon maaf, jawab dulu, mohon maaf. Iya, dari kan untuk. Jawab le. Pertanyaan baru menjawab. Dihapusi Gung, jangan jogging. Oh lah, ngawur aja. Ardani lo Gung. Ardani lo orang gagas. Ardani bahasa opera. Nah, jelas. Pertanyaan diktator itu udah dijawab. Yang Juna belum lo Juna. Belum. Woi, Juna ki aduh malu-maluin. Kamu lo. Aku skip. Bingung aku. Kok di skip toh? Lah Ardan pahamnya tentang banteng-banteng. Wes. Soalnya masalah lagi tuh loh. Gimana? Yuk, Apa yang lain. Assalamualaikum. Yang lain bukan Saya izin menjawab pertanyaan Arjuna. Cara mengatasinya dengan cara melakukan survei ke desa-desa yang masih kekurangan pembangunan dan melakukan langsung kayak survei ke lapangan langsung gitu loh.
dan memilih agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan dana bantuan. Misal, desa tersebut sudah maju tetapi harus dibangun terus, dan desa yang lainnya masih jalan-jalan masih rusak tapi nggak pernah dibangun. Seperti itu. Apakah dapat diterima, Arjuna? Emang itu bisa menjamin 100%? Kalau menurutku sih bisa. Ya nggak 100%, ada cara lain tapi saya kurang tahu. 30% mungkin. Wis saya lanjut. Partai kok omongan. Aku lurung moco. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.